Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pagi ini kita akan memasuki bab pertama mata kuliah kita, Agama Islam 1. Kali ini kita akan membahas tema tentang manusia dan agama. Beberapa kompetensi yang akan kita capai bersama dalam bab pertama ini. Yang pertama adalah bahwa setelah kita mempelajari materi ini diharapkan mampu menjelaskan pengertian tentang manusia, siapa manusia itu. Kemudian setelah itu kita juga mampu menjelaskan tentang agama, pengertian agama baik dari sisi bahasa maupun istilah. Dan yang ketiga menjelaskan tentang kebutuhan manusia akan agama. Kita mulai. Saudara sekalian, bicara tentang manusia, memang ini adalah tema yang menarik. Nah, manusia itu sendiri adalah makhluk yang sangat menarik. Nah, oleh karenanya manusia selalu menjadi sasaran studi sejak zaman dahulu. Saat ini hingga di kemudian hari akan terus menjadi pembahasan, pembicaraan tentang siapa manusia itu. Kemudian yang kedua, bahwa mengkaji manusia itu dalam perspektif Al-Quran itu akan menjadi sangat penting yang dilakukan oleh kita, umat muslim, mengingat begitu banyaknya kajian-kajian tentang manusia dengan berbagai macam pendekatan. Mungkin kita pernah mendengar pembahasan tentang manusia, misalnya ada teori tentang evolusi, bicara tentang sejarah historik manusia. Manusia itu adalah evolusi hayati, teori Darwin. Nah, pandangan-pandangan semacam itu tentu berangkat dari teori-teori tentang manusia menurut kepakaran, menurut pendapat para ahli sesuai dengan bidangnya. Nah, tentu kita sebagai muslim ya harus melihat dan mengkaji manusia dalam perspektif Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga, kenapa kita perlu mengkaji, mendalami manusia dalam perspektif Al-Quran? Karena berdasarkan perspektif Al-Quran akan memberikan informasi yang jelas, ya, informasi yang benar, serta tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu, sudah menjadi keyakinan kita, orang-orang Muslim, bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, yang di sana adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun yang ada di dalam Al-Quran, maka kebenarannya itu adalah mutlak. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, membahas tentang manusia berdasarkan perspektif Al-Quran itu akan memberikan informasi yang jelas, ya, informasi yang benar dan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bicara tentang manusia, banyak teori memang. Sengaja tidak saya bahas dalam slide saya. Nanti silahkan di makalah lengkap sudah saya sampaikan di classroom. Misalnya ada teori materialisme, ada teori spiritualisme, ada teori dualisme, dan ada teori eksistensialisme. Ada 4 teori ya tentang pengertian manusia. Penjelasan singkatnya sudah saya sampaikan, nanti bisa dibaca secara sekilas. Nah, kita mulai saja manusia dalam perspektif Al-Quran, ya, dalam pandangan Al-Quran. Nah, siapa manusia itu? Saudara sekalian, Al-Quran menyebut manusia itu dengan berbagai sebutan, ya, dengan berbagai sebutan. Yang pertama, Al-Quran menyebut manusia itu dengan bashar, di mana dalam penyebutan ini manusia itu secara materi adalah makhluk atau sesuatu yang dapat dilihat, kemudian memakan sesuatu, berjalan, berusaha, dan juga melakukan aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga dari pengertian bashar ini, maka Al-Quran memaknai manusia secara sifat-sifat fisiklinya, ya, sifat-sifat kemateriannya.
bahwa manusia itu butuh makan, manusia itu sesuatu yang bisa dilihat bentuknya, kemudian manusia itu berjalan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam pengertian basyar ini, Allah menyebut 35 kali di dalam Al-Quran, diantaranya teman-teman bisa lihat nanti dalam surat Al-Anbiya ayat 2-3, Al-Kahfi, Al-Ibrahim, Al-Mu'minun, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat di dalam ayat-ayat itu. Yang kedua, selain basyar, Al-Quran juga menyebut manusia dengan An-Nas, ya. Di mana dalam penyebutan An-Nas ini, Al-Quran menyebut sebanyak 240 kali, ya, dengan keterangan yang jelas menunjukkan bahwa manusia itu keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Jadi secara histori manusia itu adalah keturunannya Nabi Adam. Jadi bukan teori-teori lain, misalnya manusia itu dari kera dan lain sebagainya. Tetapi jelas Al-Quran menyebut bahwa secara histori, sejarahnya manusia itu adalah anak keturunannya Nabi Adam. Misalnya dalam surat Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, saudara sekalian, penyebutan manusia dengan nas tadi, dengan an-nas tadi, lebih menonjolkan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, ya, yang tidak dapat hidup tanpa kehadiran, tanpa bantuan, dan tanpa bersama-sama manusia yang lain. Kita mengenal ada teori Homo homini socius, ya. Jadi makhluk manusia itu selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Nah, Al-Quran menginformasikan bahwa penciptaan manusia menjadi berbagai suku dan bangsa itu tujuannya adalah ya lita'arofu, untuk bergaul, ya, dan berhubungan antar sesamanya, atau untuk ta'aruf. Jadi ta'aruf itu berkenalan, bergaul, berhubungan, gitu ya. Kemudian juga saling membantu dalam melaksanakan kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling membantu dalam melaksanakan kebajikan, kebaikan, dan ketakwaan. Kemudian juga disebut bahwa diciptakannya manusia, ya, dalam sebutan an-nas itu adalah untuk saling menasehati agar selalu dalam kebenaran dan kesabaran. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Demikian pula bahwa dengan diciptakannya manusia itu menanamkan kesadaran dan bahwa kebahagiaan manusia itu hanya mungkin terwujud bila mereka mampu membina hubungan antar sesamanya. Itu nanti bisa disimak dalam surah Ali Imran ayat yang ke-112. Nah, manusia dengan penyebutan An-Nas sekali lagi itu lebih menonjolkan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa kehadiran dan bantuan manusia lain. Yang ketiga, saudara sekalian, kalanya manusia di dalam Al-Quran juga disebut Al-Ins. Kalau tadi An-Nas, yang ketiga ini Al-Ins atau Al-Insan. Nah, dalam Al-Quran kata Ins itu dijumpai sebanyak 18 kali di dalam 9 surat. Di mana kata ins itu digunakan untuk dihadap-hadapkan atau berlawanan dengan kata jin. Ya maksarul insi wal jinni misalnya. Atau kita mengenal jin itu atau sifat dari jin itu adalah makhluk halus. Atau biasa juga kata insan atau ins itu dihadapkan dengan kata jan. Itu juga bermakna jin. Jadi penyebutan kata ins yang berlawanan dengan jin
atau jan, ini memberikan konotasi bahwa kedua makhluk Allah ini memiliki dua unsur yang berbeda, yakni kalau manusia itu dapat diindra, dapat terlihat kasat mata begitu, sementara jin itu tidak dapat diindra. Nah, manusia itu tidak liar, sedangkan jin itu adalah makhluk yang liar. Sebagaimana disebut dalam bukunya Aflatun Mukhtar, ya, di halaman 106 hingga 107. Nah, selain kata ins, yang disebutkan berapa kali tadi? 18 kali. Kata insan itu dijumpai dalam Al-Quran sebanyak 65 kali. Di mana kata insan itu lebih mengacu pada peningkatan manusia ke derajat yang dapat memberikan potensinya atau dapat memberi potensinya dan kemampuannya untuk memangku jabatan khalifah. Ya. Ya, dan penyebutan ini tentu dikaitkan dengan penciptaan Adam, bahwa diciptakannya Adam adalah untuk khalifatan fil ard, sebagai khalifah di muka bumi, untuk memikul tanggung jawab dan amanat manusia di muka bumi. Karena sebagai khalifah, manusia tentu dibekali dengan berbagai potensi seperti ilmu, akal, nurani, persepsi, dan lain sebagainya. Maka dengan demikian, kata insan digunakan Al-Quran untuk menyebut manusia dengan segala totalitasnya, jiwa dan raganya. Manusia dapat diidentifikasi perbedaannya seorang dengan lainnya akibat perbedaan fisik, mental, kecerdasan, dan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi insan ini lebih pada pengertian manusia secara total, jiwa dan raganya, ya. Fisik dan non-fisiknya. Gitu. Nah, yang terakhir, saudara sekalian, Al-Quran juga menyebut manusia itu dengan banu atau bani Adam. Juga disebut dengan dzurriyyatu Adam. Maksudnya adalah manusia itu anak cucu atau keturunan Adam. Yang kedua istilah ini digunakan untuk menyebut manusia dikaitkan dengan kata Adam, yakni sebagai bapaknya manusia atau manusia pertama yang diciptakan Allah dan mendapatkan penghormatan dari makhluk lainnya, ya, yaitu selain iblis, ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 34, ya, di situ dikisahkan tentang bagaimana Allah akan menciptakan Adam. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, ini kemudian diprotes lah, ya, oleh iblis. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan menumpahkan darah di muka bumi? Nah, gitu, ya. Kemudian Allah tentu dengan kehendaknya menciptakanlah Adam. Nanti silakan dibaca dalam ayat 34, 35, 36, 37 dan seterusnya, itu kisah tentang bagaimana Allah menciptakan Adam. Kemudian fasajadu, ya, diperintahkanlah mereka untuk bersujud menghormati Adam, maka bersujudlah mereka illa iblis, kecuali iblis. Maka di situ manusia disebut dengan Banu Adam, ya, dengan maksud bahwa manusia itu adalah anak cucu atau keturunannya Adam. Nah, saudara sekalian, secara umum kedua istilah ini menunjukkan arti keturunan yang berasal dari Adam. Baik Bani Adam, Banu Adam, Dzurriyyatu Adam, itu menunjukkan bahwa manusia ini keturunan dari Adam. Atau dengan kata lain bahwa secara historis asal-usul manusia adalah satu, yakni dari Nabi Adam alaihissalam. Nah, secara historis tadi sudah kami sampaikan, manusia di dunia ini sama, yakni keturunan Adam yang lahir melalui proses secara biologis. Ya, As-Sajdah ayat 8. Kata Bani Adam disebut Al-Quran sebanyak 7 kali, diantaranya dalam surat Al-A'raf ayat 26, 27, kemudian ayat 31 dan 35. Misalnya dalam ayat ke-31 Allah berfirman, Ya Bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
Hai anak-anak Adam, ya Bani Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Sementara dalam pengertian dzurriyyati Adam juga memiliki makna keturunannya Adam. Itu hanya disebut sekali saja dalam Al-Quran, yaitu surah Maryam ayat yang ke-58. Ulaika alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa wajtabaina idza tusla alaihim ayatul rahman kharru sujjatan wa bukiya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dari keturunan Adam. Jadi situ ada min dzurriyyati Adam, dari keturunan Adam. Nah, saudara sekalian, lantas bagaimana proses kejadian manusia itu menurut Al-Quran? Nah, untuk manusia pertama, kejadian manusia pertama, kita bisa merunutnya di dalam Al-Quran, surah An-Nisa, ayat 1, ya, di mana pada awalnya manusia itu dijadikan dari seorang diri. Ya, kemudian Allah menjadikan istrinya dari bahan yang sama. Dan dari kedua jenis manusia inilah, maka Allah kemudian mengembangbiakkan keturunannya sampai jumlah yang sangat banyak. Dalam surah An-Nisa ayat 1, Allah berfirman, Ya Yuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Di situ ada catatannya, daripadanya itu diberi catatan 263, maksud daripadanya itu menurut para mufassirin ialah dari bagian tubuh. Sering kita mendengar kisah tentang diciptakannya pasangan Nabi Adam, yaitu Hawa, itu dari tulang rusuknya Adam alaihissalam. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di samping itu ada pula yang menafsirkan daripadanya ialah dari unsur yang serupa, yakni tanah, yang daripadanya juga Adam alaihissalam diciptakan. Sementara saling meminta satu sama lain, itu dalam tafsir disebutkan bahwa menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain, mereka mengucapkan nama Allah, seperti as'aluka billah, saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah. Ini bisa Anda baca dalam kitab-kitab tafsir. Nah, kemudian proses berikutnya, jasad itu dibuat lebih dahulu, baru kemudian roh ditiupkan oleh Allah ke dalam jasad yang telah sempurna itu. Jadi ini dikisahkan di dalam surat Sajdah ayat 9. Allah berfirman, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tapi sedikit sekali kamu bersyukur kepada Allah. Nah, saudara sekalian, dijelaskan pula dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan yang artinya tatkala ditiupkan roh ke dalam jasad Adam, bergerak dan terbanglah roh itu kepada Adam sehingga ia bersin.
dan mengucapkan segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Lalu Allah menjawab, Allah memberi rahmat kepadamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Nah, berikutnya saudara sekalian, bagaimana kemudian kejadian manusia, turunan manusia pertama? Tadi yang kita kisahkan itu adalah kejadian Nabi Adam. Ya, jadi setelah fisiknya terbentuk, kemudian ditiupkan roh ya, ke dalam bentuk yang sudah sempurna itu. Nah, lantas bagaimana kemudian kejadian manusia, turunan manusia pertama, yaitu turunan Nabi Adam? Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa keturunan manusia ini, artinya manusia setelah manusia pertama, itu dijadikan oleh Allah dari air mani. Allah firmankan, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Surat As-Sajdah ayat ke-8. Kemudian air mani itu bercampur dengan sel telur yang kemudian disimpan dalam tempat yang aman. Sebagaimana Allah firmankan, alam yakun nutfatam mim maniyyin yumna. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Ya, Al-Qiyamah ayat 37. Nah, proses-proses berikutnya setelah terjadi pertemuan antara air mani dengan sel telur itu, maka pertumbuhan-pertumbuhan berikutnya itu dijelaskan secara bertahap oleh Allah hingga menjadi anak manusia, ya, sempurna, terlahir ke muka bumi ini. Misalnya Allah jelaskan dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-12 sampai 14, ini tahapan-tahapan. Ya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan wa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini tahapan-tahapan pertumbuhan, ya, janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Allah jelaskan, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, kemudian saudara sekalian, lantas setelah bentuk itu sempurna, kapan kemudian ruh itu ditiupkan? Nah, ini dijelaskan dalam hadis. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya seseorang dari kamu semua itu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya 40 hari sebagai mani, dan 40 hari sebagai darah, dan 40 hari sebagai daging. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka ia pun meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Dan malaikat diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, yaitu mengenai rizki orang itu, ajalnya, amal perbuatannya, dan celaka atau bahagianya. Maka di sini saudara sekalian menjelaskan tentang bahwa setelah janin berproses selama 4 bulan, 120 hari, 40 itu ya, dalam rahim seorang ibu, barulah ditiupkan kepadanya ruh oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah ruh ditiupkan kepadanya, dituliskan untuknya 4 hal, yaitu tentang rezeki, ajal, amal, dan celaka atau bahagianya. Maka akhirnya uraian tentang proses kejadian manusia dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, manusia itu terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmani dan ruhani.
Yang kedua, jasmani manusia pertama langsung. Manusia pertama itu langsung diciptakan, jadikan oleh Allah dari tanah. Sedangkan jasmani manusia dari keturunannya itu dari air mani. Itu memakai perantara kedua orang tuanya. Jadi asal mani itu pada hakikatnya dari tanah juga. Yang ketiga, ruh manusia pertama ditiupkan oleh Allah sendiri ke dalam tubuhnya. Sedangkan ruh keturunannya ditiupkan oleh malaikat atas perintah Allah. Jadi kalau Nabi Adam, kita Allah sendiri yang meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Sementara keturunan-keturunan berikutnya, ruh itu yang meniupkan adalah malaikat atas perintah Allah. Kemudian baik rohani manusia pertama maupun rohani manusia keturunannya itu ditiupkan ke dalam tubuhnya setelah tubuh itu berbentuk sempurna. Ya tadi 120 hari, ya alaqatan, mudghatan, ya. Bersegumpal darah, segumpal daging, ya. Kemudian tulang belulangnya sudah lengkap, sempurna, ditiupkan ruh itu. Dan yang kelima, uraian Al-Quran tentang proses dan manusia itu sangat cocok, selaras, sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan hukum-hukum alam atau sunnatullah yang mutlak dan abadi. Nah, konon dengan mempelajari ayat-ayat tentang proses kejadian manusia itu, seorang orientalis dari barat, Maurice Bucaille, itu akhirnya memeluk Islam, ya, setelah melihat ternyata hasil penyelidikannya selama ini tentang tahapan-tahapan proses kejadian manusia yang telah dia teliti cukup lama itu kok ternyata sama persis dengan yang dikisahkan oleh Al-Quran. Maka dengan mempelajari itu akhirnya dia masuk Islam, ya. Ini luar biasa, ya. Jadi Al-Quran itu memang mukjizat. Nah, itu saudara sekalian tentang manusia, ya, kemudian pembentukannya, dan nanti kita akan teruskan tentang potensi-potensi yang ada pada manusia.